Kira-kira menurut teman-teman gimana? Mana yang lebih mudah? Diagram. Bagus. Terus sekarang kegunaannya, kalau menurut kalian statistika deskriptif itu apa kegunaannya? Dari pengertian yang ada, kira-kira gunanya untuk apa sih? Betul. Hasil dengan ringkas, betul juga. Yang lainnya? Betul juga, Mbak Fitri. Memberikan informasi inti bisa juga. Saya kasih contoh ya, statistika benar juga memberikan kemudahan. Contoh statistika deskriptif. Misalnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2004 kita misalkan ada 10 juta jiwa. Kemudian untuk tahun 2005 kita punya 12 juta jiwa. Yang ke 2006 kita punya 13 juta jiwa. Misalnya nih, kalau ada data seperti itu, mana yang lebih mudah? Pada tahu jenis apa aja diagram-diagram yang bisa dipakai? Ada yang tahu selain diagram batang mungkin seperti yang ada di gambar itu? Lingkaran. Oke. Kalau yang jumlah pengangguran tadi, lebih baik dibikin diagram batang atau diagram lingkaran? Akan lebih mudah mana untuk mengetahui apakah dari tahun 2004 ke 2006 itu dia lebih banyak atau jumlah penganggurannya meningkat atau bahkan jumlah penganggurannya turun? Mana yang lebih bagus? Diagram batang. Ya betul Mbak Frima, diagram batang. Kemudian udah cukup jelas yang statistika deskriptif. Yang lainnya? Mbak Esti? Sip. Mbak Frima? Mbak Esti? Oke. Jelas. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Mungkin di tengah-tengah ada pertanyaan, langsung ditanyain aja. Gak usah nunggu yang waktu terakhir nanti. Kemudian statistika inferensia. Statistika inferensia itu berkaitan dengan pemodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Di statistika inferensia ini kita dapat menganalisis sebagian data atau yang kita sebut sampel atau keseluruhan data yang kita sebut populasi. Di statistika inferensia ini juga bisa dilakukan pendugaan parameter.
membuat dan menguji hipotesis. Kemudian setelah itu membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ada yang bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri? Mungkin terlalu susah untuk dicerna. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Atau udah cukup jelas? Oke. Di statistika inferensia ini ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh statistika inferensia. Yang pertama yaitu pengamatan secara acak. Kemudian yang kedua, teknik penarikan sampel. Yang ketiga, data dalam bentuk angka. Dan yang keempat, tujuan umum inferensia. Misalkan, contoh ya, saya kasih contoh seperti yang di modul. Misalkan ada seorang peneliti ingin melakukan pendugaan tentang proporsi. Perlu ditulis nggak tentang karakteristiknya itu? Gimana? Udah dicatat atau masih mau saya tulisin lagi? Ditulis. Oke. Boleh, nanti kalau udah selesai saya kasih PowerPoint-nya. Nanti saya kasih ke ketua kelasnya aja ya. Nanti dibagi sama yang lain.